Satyawira Jaya Dharma. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanyalah syarat menuju kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Bung Hatta. Hai Sobat Kolin Lamil, saya dengan Serda Rizkia dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo memimpin apel khusus yang diikuti seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil bertempat di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Kolin Lamil dalam arahannya menegaskan agar seluruh prajurit dan PNS untuk tidak terlibat dalam hal yang berhubungan dengan narkotika, obat-obat terlarang, dan kriminal. Dinas Penerangan Kolin Lamil menggelar lat fungsi TB2 tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Kadispen Kolin Lamil Kolonel Laut Khusus Lili Suprijatna bertempat di Gedung Laut Natuna lantai 3 Mako Kolin Lamil dengan materi dasar-dasar Photoshop dan diikuti perwakilan prajurit dan PNS dari masing-masing satuan kerja Kolin Lamil. Dilanjutkan dengan praktek luar kelas dengan mengunjungi Pantai Impian Jaya Ancol untuk mencari objek sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan Jumat 17 Mei 2024 lat fungsi Dinas Penerangan Kolin Lamil secara resmi ditutup. KRI Banjarmasin 592 yang berada di jajaran Satinamil 2 ini sukses melaksanakan debarkasi personil dan material yang terlibat dalam Satgas Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum tahun 2024 di Bali. Personil beserta material pendukung Satgas yang berhasil didebarkasi terdiri dari satuan-satuan TNI dan berbagai matra dari Mabes TNI. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo didampingi Ketua Gabungan Jelasinastri Kolin Lamil Nyonya Irna Krisna Utomo menghadiri puncak peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-78 di Lapangan Laut Maluku Kodiklatal, Bumi Moro, Surabaya yang dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma. Peringatan Hari Dikal tahun 2024 dengan tema Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut mencetak prajurit Jalasena yang berkarakter, berintegritas, profesional, dan modern dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. KRI Teluk Palu 523 melakukan joy sailing bersama Auditorat Utama Keuangan Negara 1 BPKRI, Inspektorat Kemhan, dan Inspektorat TNI Angkatan Laut menuju Kepulauan Seribu. Para peserta disambut oleh Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Muhammad Riza beserta pejabat utama di Gedung Laut Nusantara Kolin Lamil sebelum berangkat. Selama pelayaran, Komandan KRI Teluk Palu 523 memberikan pengenalan tentang kapal. Acara ditutup dengan penyematan brevet atas air kepada pejabat dari BPKRI dan Kemhan sebagai penghargaan atas dedikasi mereka. Dalam perjalanan lintas laut menuju Benoa Bali guna mendukung kegiatan konferensi tingkat tinggi World Water Forum tahun 2024 dimanfaatkan dengan unik oleh personil KRI Banjarmasin 592 untuk membuat kegiatan yang menghibur namun juga memperkuat soliditas antara prajurit KRI dengan prajurit Satgas PAM VVIP KTT WWF. KRI Teluk Yutefa 522 yang saat ini singgah di Kota Makassar dalam rangka melaksanakan bekal ulang menjadi momen yang dimanfaatkan bagi para prajurit Jalasena dan pasukan TNI Angkatan Darat juga prajurit Lantamal 6 serta Satinamil 3 untuk melaksanakan kegiatan bersih pantai di kawasan Pantai Losari guna memperingati Hari Dikal TNI Angkatan Laut yang mengangkat tema menjaga kebersihan pantai menuju laut yang sehat. Bertempat di Dermaga Madura Tengah, ujung Koarmada 2 Surabaya, telah dilaksanakan pelepasan brigade alat dan mesin pertanian dalam rangka perluasan areal taman dan meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Merauke oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman yang dihadiri Komandan Satinamil 2 Kolonel Laut Pelaut Julius Andreas Laurentus dan dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Laut Belanda, Vice Admiral Rentas beserta kapal perang Belanda XNLMS Stroke FX03 di dermaga JCT2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Royal Netherlands Navy dalam keamanan maritim. Acara diawali penyambutan dilanjutkan dengan jajar kehormatan serta tarian tradisional. Kunjungan diakhiri dengan pertukaran cindera mata. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua negara di bidang pertahanan laut. Satuan Lintas Laut Militer 1 menggelar latihan SAR di Gedung Laut Natuna, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Latihan terbagi dalam 2 tahap, yaitu teori dan praktek lapangan. Dibuat langsung oleh Wakil Komandan Satinamil 1, Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo. Tujuan latihan adalah meningkatkan kemampuan prajurit dalam memberikan pertolongan cepat dan tepat dalam kecelakaan laut. Kemudian latihan SAR dilanjutkan praktik di dermaga Bijing Kolin Lamil. Latihan ini dipimpin oleh Komandan KRI Kambani 971, Letkol Laut Pelaut Anwar Said, dengan fokus pada mekanisme penyelenggaraan SAR laut dan evakuasi korban.
Dinas Pembinaan Hukum Kolinamil menggelar latihan fungsional Triwulan 2 tahun 2024 di Gedung Laut Natuna, Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Latihan ini membahas kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana di laut. Kadiskum Kolinamil, Kolonel Laut Hukum Eko Priyanto Esa, membuka latihan fungsi yang turut dihadiri masing-masing perwakilan prajurit dan PNS Kolinamil. Peserta diberikan pembekalan hukum untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Kolinamil dalam tugas di laut. Satnamil 2 Surabaya melaksanakan latihan renang militer di kolam renang Satko Paska Koarmada 2 dalam rangka pembinaan fisik dan ketangkasan berenang bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Latihan dipimpin oleh Komandan Salinamil 2, Kolonel Laut Pelaut Julius Andreas Laurentus, dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh dan kemampuan renang prajurit. Pelajar TK Mini Pak Kasur Cikini, Jakarta Pusat, melakukan field trip ke Kolinamil untuk melihat langsung kapal perang KRI Teluk Palu 523 yang bersandar di dermaga Mako Kolinamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kunjungan ini merupakan bagian dari wisata edukasi Worship Tour yang diselenggarakan oleh Komando Lintas Laut Militer untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kemaritiman dan TNI Angkatan Laut. Prajurit KRI Teluk Yutefa 522 dan Lantamal 6 Makassar melaksanakan latihan Visit Port Short and Seashore VBSS untuk meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi ancaman di laut. Latihan mencakup manuver pendekatan, naik turun kapal, gerak taktis dan serangan. Menggunakan RIP dari KRI Teluk Yutefa 522, latihan sukses dilakukan dengan menggunakan KRI Teluk Hading 538 sebagai sasaran. Komando Lintas Laut Militer menyelenggarakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Acara ini dihadiri oleh Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo yang menekankan pentingnya menjauhi narkoba dan tindakan kriminal. Narasumber dari BNN Jakarta Utara, Indira Maharani, juga turut memberikan penekanan terhadap bahaya narkoba dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pencegahannya. Prajurit Kolinamil menjalani latihan menembak di lapangan tembak Jusman Pujer, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Latihan ini merupakan bagian dari program latihan Triwulan 2 tahun 2024 untuk meningkatkan kemampuan menembak secara berkala. Letkol Laut Pelaut Fahrul menjelaskan pentingnya latihan ini sebagai persiapan menghadapi situasi mendesak. Seluruh prajurit diingatkan untuk memanfaatkan latihan ini dengan baik dan menjaga keamanan dengan mematuhi standar operasional prosedur. Kolinamil menggelar upacara bendera di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dipimpin oleh Kepala Staf Kolinamil Laksma TNI Muhammad Riza. Upacara ini diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Kolinamil. Dalam amanatnya menyoroti tantangan tugas TNI Angkatan Laut ke depan, termasuk rencana pemindahan personil ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Kasal juga menekankan pentingnya nilai-nilai keprajuritan dan larangan terhadap penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Panglima Kolinamil Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo mendampingi Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Dr. Yos Suryono dalam menerima kunjungan kehormatan dari Komandan Komando Wilayah Laut Utara Turki, Rear Admiral Rafet Oktar. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang angkatan laut antara Indonesia dan Turki dengan penekanan pada potensi militer kedua negara. Panglima Kolinamil menyatakan harapannya agar kunjungan semacam ini dapat terus dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral. Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Tindakan Kontingensi atau Rentinkon tahun 2025 dan Rencana Pelibatan atau Renlibat Kota Maops TNI Wilayah Kogab Wilhan 1 digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kolonel Laut Pelaut Awang Bawono Asop Pangkolinamil mewakili Panglima Kolinamil menyatakan kesiapan Kolinamil dalam mendukung penanganan kontingensi TNI di wilayah tersebut. Diskusi mencakup antisipasi terhadap ancaman bersenjata dan non-militer. KRI Teluk Salang 524 dari Satnamil 1 membantu pergeseran pasukan dan material untuk Lat Pratugas Satgas Pamtas Papua 2024 Yonif 614 Mulawarman Tarakan di bawah pimpinan dan Satgas Letkol Infantri Ardiansah dan Wadan Satgas Kapten Infantri Sasmito. 450 personil Satgas berlayar dari Tarakan ke Jakarta. Embarkasi dilakukan tanggal 10 Mei 2024 dan debarkasi pada tanggal 18 Mei 2024. Selama kegiatan embarkasi dan debarkasi dilaksanakan mengikuti prosedur PDDH TNI Angkatan Laut. Baik Sobat Kolinamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Serda Rizkia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kolinamil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jaya Dharma.